Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tomak. Apa yang kalian tahu tentang tomak? Apa? Kakus, Kakus. Ada jawaban lagi? betul sebenarnya. Sifat tomak berarti loba atau rakus. Tomak itu lawan dari sifat qanaah. Dalam artian umum, tomak adalah keinginan untuk memperoleh harta yang banyak dan tidak pernah puas dengan yang sudah pernah dicapai. Tamak adalah sifat yang merusak amal dan kebaikan diri yang sangat tidak sesuai dengan hidup orang yang beriman. Ketamakan yang merusak amal itu adalah berakibat dengan kehinaan. Allah mencipta dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Tanpa harta, Allah mencipta dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Tanpa harta, manusia susah hidupnya. Namun, dengan harta dapat celaka apabila tidak hati-hati dalam menggunakannya. Allah sudah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku al-an. Nilai negatif dari sifat tomak: 1. Tidak pandai bersyukur. Yang kedua, terlalu cinta harta. Dan yang ketiga, menghalalkan segala cara. 4. Menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Dan yang keenam, menimbulkan penyesalan hidup. Membahas sikap negatif dari sifat tomak, yaitu 1. Tidak pandai bersyukur. Dalam contohnya, orang yang tidak pandai bersyukur itu adalah karakter orang yang kufur nikmat. Dalam usahanya mengumpulkan harta yang tidak akan pernah puas dengan apa yang dikumpulkannya. Itu adalah sikap negatif dari orang yang tomak, dalam artian tidak pandai bersyukur. Yang nomor 2, contoh dari terlalu cinta dunia. Contoh terlalu cinta dunia itu apa ya kira-kira? Ada yang bisa mencontohkan? Terlalu cinta harta. Terus tanpa memikirkan akhiratnya. Iya betul. Terlalu cinta harta. Jadi orang tomak itu yang terlalu cinta harta, dia tidak pernah memikirkan bahwa akan ada kehidupan setelah di dunia ini. Dia tidak pernah menganggap bahwa setelah ini akan ada akhirat, akan ada hari pembalasan. Itu adalah contoh sifat tomak, terlalu cinta harta. Yang nomor 3, menghalalkan segala cara. Jadi orang tomak itu akan menghalalkan segala cara, termasuk contoh memakan harta orang lain, anak yatim. Terus apalagi ada yang bisa menjawab? Mencuri. Terus apalagi? Yang lagi booming di Indonesia ini apa? Eksploitasi sumber daya bumi secara berlebihan. Terus ada juga lagi yang kasus kayak korupsi. Terus contoh lagi sifat tomak yaitu menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Di Indonesia ini sudah kita lihat contoh banyak bahwa keadilan itu tidak pernah terlaksana dengan baik. Itu adalah sifat contoh sifat tomak yang menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jadi banyak bahkan di dalam negara Indonesia ini karena suatu harta, karena sifat tomak, jadi banyak bermunculan kayak ras atau mungkin diskriminasi. Iya. Terus contoh lagi dari sifat negatif dari tomak yaitu menimbulkan penyesalan diri. Bahwa kita harus menyadari setiap manusia itu pasti akan menyesal pada akhirnya. Mungkin orang sekarang itu banyak yang koma, banyak yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan dan memperbanyak harta dunia. Tapi kita harus yakin bahwa suatu saat nanti orang itu akan muncul penyesalan diri. Kenapa ya kok aku bisa melakukan hal seperti ini? Kenapa aku bisa melakukan hal negatif seperti ini? Baik anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh video yang akan kita tayangkan ini ya. Yuk silakan. Menahan rumah, harta benda, dan juga nyawa. Puluhan ribu orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
terputus kontak dari dunia luar. Ratusan jembatan hancur, tower komunikasi rusak, listrik terputus, dan akses jalan darat tertimbun longsor yang terjadi di penjuru Sumatera. Hanya dalam waktu 24 jam, struktur daratan Sumatera berubah total menjadi bentuk yang baru. Aliran sungai berubah bentuk, perbukitan dan lembah berubah arah. Semua orang kebingungan karena jalan yang biasa mereka lalui hilang entah kemana. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan terjadi di satu area atau beberapa kota saja. Luas dari bencana ini mencakup 3 provinsi, yang bahkan lebih luas daripada seluruh Pulau Jawa. Bisa dibayangkan manusia yang terdampak bukan hanya di kota-kota besar, tapi di banyak daerah-daerah terpencil yang mungkin gak pernah kita perhitungkan keberadaannya. Dari video ini kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah salah satu ciri ketamakan seorang manusia. Memang nggak semua manusia itu mempunyai sifat tamak, tapi pada bencana alam ini kita bisa melihat ketamakan beberapa oknum yang mengakibatkan beberapa warga di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat harus mengalami hal yang seperti ini. Dalam video ini pun kita juga harus banyak belajar bahwa jangan hanya karena nafsu belas, hanya karena ingin sesuap nasi, kita harus mengorbankan banyak orang yang harus merasakan bencana yang baru saja kita lihat dalam video ini. Jadi, bagaimana cara kita menghindari sifat tamak? Yaitu 1. Harus jujur dan benar bersedekah. Rajin-rajinlah bersedekah supaya kita menghindari sifat tamak yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, menerima rezeki dan menggunakannya dengan baik, mencari dengan halal dan mengeluarkannya dengan cara yang halal. 3. Hidup sederhana, merasa puas dan memanfaatkan apa yang dimiliki. Jangan pernah menganggap bahwa kita harus selalu melihat ke atas. Manfaatkanlah apa yang sedang kamu miliki sekarang. Terus yang keempat, saling menghormati dan tolong menolong. Dan yang terakhir, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tamak. Jadi anak-anak, setelah pelajaran ini mungkin ada yang bisa ditanyakan? Belum? Nggak ada? Nanti kita pelajari di rumah ya. Berakhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.